Kemudian masalah lagi kita cinta akan anak. Ada kalau di hati, ya kan? Kenapa jadi cinta lawan anak? Ini hukumnya cinta lawan diri juga. Pahamlah. Apabila aku mati, anakku gantinya. Iya kan? Ya kan? Tujuan aku sembahyang saja. Amun aku mati ada anak ini sembahyang pulang, aku ini dapat pahalanya. Ya, kan tiap-tiap orang dapat anak nang soleh. Arti soleh itu beriman. Nang di dalam Al-Quran itu innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, itu. Jadi kalau hadisnya begini, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Manusia apabila sudah habis umur tidak ada lagi amalnya kecuali penerus daripadanya itu ada. Penerus amalnya itu ada. Atau kata-kata lain masih di dalam beramal, atau kata-kata lain di dalam kubur tetap hidup. Ada tiga. Pertama, orang yang menapakahkan hartanya di dalam amal jariyah, artinya pekerjaan yang berlaku lama, seperti membuat sumur, airnya itu lama dipakai orang, diambil ulang. Seperti membuat jalanan umum, kan lawas orang memakai jalan itu termasuk jambatan. Seperti membuat langgar dan lain-lainnya, masjid, sekolahan, sekolah yatim dan apa. Ini walaupun sinang ba'amal jariyah tadi dalam kubur, namun tetap amalnya itu berkelanjutan jalannya. Dalam kubur menerima terus-menerus orang ini, sama lawan orang masih hidup. Pahamlah. Nang kedua, seseorang yang diberi Tuhan ilmu dan kawa ulang malajaratan ke orang lain. Misalnya kita belajar huruf alif atau belajar huruf fa. Sesudah kita bisa membaca fa, kita ajarkan lawan siapa, kalau anak, kalau bini kan membaca huruf ini nang kayak ini nah fa. Kalau asalnya jangankan bini, kita solong menyampat pak pada debah bagus. Mbah sudah belajar lalu bagus bacanya falamma aslama, lalu dilajarkan lawan bini umanya baca pangikam, lalu nang bini membaca saya kulus supahaku, ujar nang laki saya kulus supahaku, nang bini kurangnya cerdik, lalu membaca aja saya kulus sufaha, pas menyambat panjang tadi. Nah, sabigi huruf yang dilajarkan ini mati si laki, maka si laki tadi dalam kubur dapat terus kiriman tadi. Hanya sabigi huruf. Disinilah duduk Sayyidina Ali berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Aku ini adalah menjadi sahayanya
bagi orang yang melajari aku sebagai guru. Kalau diriku ini dijualnya oleh guruku, dimakannya duitnya, aku ridho. Sampai nama itu Sayyidina Ali, baru satu guru ilmin yuntafa'a bihi. Apalagi melajari orang beristinja nang asalnya cipuy ya, lalu bisa beristinja kalian mati si gurunya nang melajari istinja dalam kuburnya tetap jalan pahalanya. Atau melajari orang berwudu, atau melajari orang sembahyang, atau ketiganya, atau keempatnya, mana melajari Fatihahnya, mana melajari cara-cara sembahyang yang lain dari Fatihah, mana wudunya, mana istinjanya, mana mandi wajibnya, dilajari sehingga seorang ini bisa semuanya itu tadi sempurna. Mati si guru ini, nah itu tetap amalnya jalan. Nang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan untuk ayahnya atau ibunya. Adapun kata-kata yad'ulahu ini laisa biqaidin, bukan menjadi qaid. Jadi pahamannya itu aja, wa waladan sholihin ay waladin mu'minin. Habis. Asal anak itu beriman, jangan kafir, itu aja. Anaknya beriman, orang beriman sembahyang. Nah, nang jadi kita cinta lawan anak ini kalau menyambung. Kalau kita dalam kubur, anak kita sembahyang masih hidup, kita itu seakan-akan sembahyang lagi. Lalu anak kita ini 10 gantinya. Lalu cucu pulang 20, berapa gantinya? Buyut 30, berapa gantinya? Nah ini Tuhan jadi memulakan anak. Pasan kita, pahamlah, pasan kita ada kesan lain. Itu nang jadi cinta kepada anak. Jadi kalau kita mencintai anak karena itu, mencintai harta karena itu tadi, pahamlah, mencintai keselamatan karena itu tadi, mencintai kesehatan karena itu tadi, itu hukumnya cinta kepada Allah itu. Paham kata? Namun di dalam usul fikih kaidahnya sebutin aja, min anna lil wasail hukumah maqasid. Nah itu kan kita sebelum belajar fikih belajar usulnya, usul fikih, kaidah usul fikih, ya kan? Min haitsu anna lil wasail hukumah maqasid. Demikian juga kita cinta pula kepada siapa tadi, kepada keluarga dan kepada kawan-kawan, ya kan? Karena apabila kita ini meninggal, keluarga kita dan kawan kita itu sekurang-kurangnya mendoakan. Kalau tidak, mengadakan upacara, baca Quran, sholawat, dalail, bersesurungan makanan, khususan ila ruhi almarhum si anu, ujar kawanan. Keluarga pulang, nang di situ di sini datangan sampai menyeratus. Mulai seminggu dulu hitung hari, mbak itu lalu menyalawi mematang puluh, menyeratus, mahal. Ada kitab ngarannya Mahtamul Arba'in. Itu dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah mengerjakan mulai meninggal hari sampai mahal.
Ma'tamul Arba'in ngaranna kitabnya. Di Ilir ada kitab itu dah. Dulu arwah kana sarane di Bangil ada Kang Muhammad Serwani ada kitabnya itu dah. Namun di pasar kalau ada orang berjual itu. Nah jadi di sekolah Darussalam kada ada juga kitab itu. Jadi mun kita sekolah di Darussalam aja pada tahu di kitabnya tentang nang dikhawatirkan namun kada tahu kena lalu mendustakan menyalahkan gawian orang memandang pulau. Padahal sorong kadakan bisi kitab dalilnya. Ma'tamul Arba'in mim hamzah ta lawan mim hanya al-arba'in. Nah jadi berarti kita ini memerlukan pertama diri ya kan anggota tadi keselamatan, yang kedua harta, yang ketiga anak, yang keempat keluarga, yang kelima kawan-kawan. Semuanya ini Tuhan mengulakan wasilah jambatan untuk kita menghadap Allah. Paham kan? Lamun banyak bisi anak berarti bisi rahmat banyak. Banyak bisi keluarga berarti rahmat banyak. Banyak bisi kawalan berarti rahmat banyak bisi. Banyak bisi harta berarti rahmat banyak bisi. Tapi tujuan kita tadi wastonatu walinafsi untuk menghadap Allah. Lalu belajar sifat 20 ini. Kita hendak menghadap Allah, sedangkan di dalam kitab Bismillah. Arti Bismillah dah nyawa pada badaya upaya, lamun pada unda nang menolongi. Itu kalau mana Bismillah bi kana maka wa bi yaqulu mayaqul. Macam apa kita hendak menghadap Allah sedangkan kita kada berdaya upaya, lalu timbul putusan siapa nang dipimpin oleh ilmu tauhid, ya kah? Ya kah? Ya kah? Bahwasanya nang menghadapi itu sebenarnya Allah yang menghadapi kita, bukan kita yang menghadapi Allah. Ini yang sebenarnya artinya pandangan hakikat. Mana sudah diulahinya untuknya, mana dihadapinya pula. Tadinya yang dihadapi nama model ini bang berduduk di sisi berduduk. Maksudnya dihadapinya itu artinya dita'alluqinya dengan sifat-sifatnya. Nah, qudrat, ilmu, hayat sama basar ada ta'alluq. Ya kan? Kada tertinggal kita kena ta'alluqnya. Ya kalau ilmu ta'alluqnya pada seluruh sesuatu, kita termasuk di sesuatu kita. Wajib, mustahil, jaiz, ya kada? Kita termasuk di situ di ta'alluqnya. Ya kalau qudrat ada ta'alluq ta'sir. Ya kalau kita kan masuk ke sini, dimungkinkan sini. Pahamlah, itu artinya Tuhan menghadapi kita. Adalah menang Tuhan menghadapi itu. Artinya mbak kita sini, Tuhan ada di sini. Mbak kita paling itu ada sini pula. Adanya mimpi itu paman. Nah, nang ini nang caranya nang ini hakikatnya ini ada kita nang hadap kurang nang menghadapi sorong dengan cara nang kayak itu pahamannya menghadap tadi. Kawa memikirkan kayak ini setumat, insya Allah hati kita itu merasa gembiranya itu luar biasa. Nah ini nang dimaksud farahun billah. Nah, gembira dengan Allah, kayak itu jalannya. Pahamlah.
Faraun billah. Ini yang dimaksud ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah.